Heboh di media sosial, sejumlah anggota BRIMOB disebut mendatangi rumah relawan Ganjar di Menteng, Jakarta Pusat. Para anggota BRIMOB bersenjata lengkap itu datang menggunakan kendaraan taktis atau rantis. Terkait video itu, Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengklarifikasi. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada Selasa 14 November di simpang Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Jalan Cokro Aminoto, Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan Kombes Trunoyudo pada Rabu 15 November. Kabitumas Polda Metro Jaya itu memastikan kejadian tersebut tidak sesuai dengan narasi yang beredar di media sosial. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa kegiatan itu dilakukan hanya dalam rangka berpatroli. Kegiatan itu merupakan patroli sebagai bagian dari operasi Mantap Bratajaya. Kombes Trunoyudo menegaskan bahwa patroli itu dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan keamanan jelang pemilu 2024. Trunoyudo mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi setelah video tersebut menimbulkan kesalahpahaman. Dia kembali menegaskan jika kegiatan tersebut hanya patroli biasa untuk memastikan keamanan di wilayah Jakarta Raya. Dilaporkan tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD merasa terintimidasi oleh operasi Mantap Brata yang digelar Polri. Pasalnya operasi Mantap Brata tersebut kerap mendatangi markas relawan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Terkait hal itu, adapun pemilik akun media sosial X yakni @opposite6888 merasa seperti teroris lantaran kerap didatangi Polri. Pasalnya menurut akun itu relawan pasangan Prabowo Gibran tak pernah dikunjungi operasi Mantap Brata. Terkait dengan hal itu, Capres dari PDIP yakni Ganjar Pranowo menyebut timnya telah menerima aduan dari sejumlah kepala daerah dan relawan yang mengaku diintimidasi oleh aparat keamanan terkait Pilpres 2024. Ganjar menyatakan kepala daerah tersebut diintimidasi agar mendukung salah satu pasangan calon selain Ganjar dan Mahfud MD. Meski demikian, Ganjar tidak menjelaskan secara rinci mengenai bentuk intimidasi yang dialami oleh kepala daerah. Politisi PDIP itu hanya menegaskan bahwa timnya sudah menerima laporan terkait hal itu. Terkini, Ganjar Pranowo menyatakan bahwa tim pemenangannya sudah membentuk satuan tugas atau satgas untuk mengawasi potensi terjadinya ketidaknetralan aparat. Selain tim pemenangan, partai politik pengusung Ganjar rencananya juga akan membentuk satgas dan platform untuk menerima aduan tersebut. Sebelumnya, Cawapres Ganjar yakni Mahfud MD juga mengaku mendapat laporan terkait kecurangan pemilu di 5 provinsi. Adapun kejadian dugaan kecurangan dilaporkan terjadi di Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Menurut Mahfud MD, laporan dugaan kecurangan kemungkinan juga terjadi di daerah lain. Sebagai informasi, intimidasi Polri pertama kali disuarakan oleh Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo. Yakni Hadi Rudiatmo tak terima polisi datang dengan alasan yang dibuat-buat dan tidak jelas. Lantas pihaknya menilai kedatangan polisi ke kantor DPC PDIP Solo bukanlah hal yang wajar. FX Rudi menilai kedatangan polisi itu dapat menimbulkan penggiringan opini, yakni perihal isu adanya intervensi menjelang pelaksanaan pemilu 2024. Menurut FX Rudi, kedatangan polisi itu membuatnya dan sejumlah kader PDIP merasa diintimidasi. Sebab menurut FX Rudi tidak ada kegiatan berbau kriminal yang dilakukan di kantor DPC PDIP Solo yang membuat polisi harus datang. Lantas pihaknya mengatakan belajar dari peristiwa tersebut. Ia berharap kepolisian bersifat netral selama pemilu 2024 berlangsung. Polri tegas membantah tudingan bahwa ada oknum yang ikut melakukan pemasangan baliho capres tertentu. Bantahan itu disampaikan oleh Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan atau Kabaharkam Polri, Komjen Pol Fadil Imron pada Rabu 15 November 2023.
Komjen Fadil menegaskan tidak ada anggota polisi yang ikut membantu memasang baliho capres-cawapres tertentu. Dirinya mengatakan pihak Polri tidak menemukan fakta adanya pemasangan baliho oleh polisi. Komjen Fadil meminta agar masyarakat bisa membedakan fakta, asumsi, dan rumor yang bertebaran selama penyelenggaraan pemilu 2024 berlangsung. Menurutnya, jika ditemukan adanya fakta pelanggaran pemilu, sudah ada beberapa lembaga penegakan hukum, termasuk Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, hingga Komisi Pemilihan Umum untuk masalah pelanggaran administrasi. Fadil menegaskan seluruh anggota Polri telah berkomitmen untuk bersikap netral dalam pemilu 2024. Jika ada anggota yang melanggar SOP, maka akan dikenakan sanksi tertentu. Adapun isu dugaan oknum polisi memasang baliho awalnya disampaikan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Isu tersebut disampaikan oleh juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono. Aiman menyoroti oknum polisi diduga ikut memasang baliho Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Di sisi lain, Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran juga telah membantah isu tersebut. Ketua Koordinator Bidang Strategis TKN Prabowo Gibran, Sufmi Dasko Ahmad, membantah ada bantuan polisi dalam pemasangan baliho. Sampai dengan hari ini, tidak ada fakta yang ditemukan bahwa ada pemasangan baliho oleh polisi. Ya, kami terbuka dan Kapolri sudah menyampaikan komitmennya untuk bertindak sesuai dengan SOP, dan bila ada anggota yang melanggar SOP pasti akan ada sanksi. Apakah kode etik, sanksi disiplin, sampai dengan sanksi pidana. Ya. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo, Mahfud MD, Aiman Wicaksono dilaporkan polisi. Aiman dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada Senin 13 November. Ia dilaporkan polisi buntut dari pernyataannya yang menuding ketidaknetralan pemilu 2024. Aiman sebelumnya menyampaikan berbagai kasus yang terindikasi adanya ketidaknetralan aparat. Laporan pertama terhadap Aiman dibuat oleh Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi. Menurut pelapor Fikri Fahrudin, pernyataan Aiman tidak berbasis data yang konkret dan valid, sehingga Aiman dinilai telah menyebarkan berita bohong atau hoax. Selain Fikri, laporan terhadap Aiman juga dilakukan oleh Barisan Mahasiswa Jakarta. Muhammad Adib selaku pelapor juga mensangkakan Aiman dengan Undang-Undang ITE. Aiman sendiri telah bersaksi atas pelaporan yang dialaminya. Aiman mengatakan dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada aturan yang berlaku terkait pelaporan itu. Menurut Aiman, apa yang disampaikan terkait ketidaknetralan aparat adalah hal yang harus dibuktikan di lapangan. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menindaklanjuti pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Tim Ganjar mengungkap sejumlah bukti yang menunjukkan dugaan ketidaknetralan aparat dalam pemilu 2024. Hal itu diungkap oleh juru bicara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono pada Senin 13 November. Salah satu bukti yang diungkap adalah temuan yang menonjolkan adanya pemasangan kamera pengawas atau CCTV di Komisi Pemilihan Umum atau KPU. CCTV yang terpasang di KPU daerah itu disebut terhubung langsung dengan sejumlah Polres di Jawa Timur. Aiman mengatakan bahwa informasi itu ia dapatkan berasal dari beberapa orang. Dengan pemasangan CCTV itu, Aiman mengkhawatirkan adanya potensi intervensi dalam pemilu. Aiman mengklaim informasi itu didapat dari berbagai sumber polisi yang merasa tak nyaman atas perintah dari atasannya untuk membantu memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Selain soal CCTV, Aiman juga menyoroti pemasangan baliho Prabowo Gibran yang diduga dilakukan oleh anggota polisi. Ia juga menyinggung soal pencopotan baliho Ganjar Mahfud di Bali saat Jokowi melakukan kunjungan. Peristiwa itu dianggap sebagai indikasi kuat dari upaya memenangkan calon tertentu. Aiman mendesak agar pihak kepolisian bisa tetap netral dalam pemilu 2024. Kubu Ganjar menilai jika ketidaknetralan aparat tidak ditangani dengan serius, maka akan terindikasi terjadi masalah besar. Heboh di media sosial, sejumlah anggota Brimob disebut mendatangi rumah relawan Ganjar di Menteng, Jakarta Pusat. Para anggota Brimob bersenjata lengkap itu datang menggunakan kendaraan taktis atau rantis. Terkait video itu, Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko mengklarifikasi.
Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada Selasa 14 November di simpang Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Jalan Cokro Aminoto, Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan Kombes Trunoyudo pada Rabu 15 November. Kabid Humas Polda Metro Jaya itu memastikan kejadian tersebut tidak sesuai dengan narasi yang beredar di media sosial. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa kegiatan itu dilakukan hanya dalam rangka berpatroli. Kegiatan itu merupakan patroli sebagai bagian dari operasi Mantap Bratajaya. Kombes Trunoyudo menegaskan bahwa patroli itu dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan keamanan jelang pemilu 2024. Trunoyudo mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi setelah video tersebut menimbulkan kesalahpahaman. Dia kembali menegaskan jika kegiatan tersebut hanya patroli biasa untuk memastikan keamanan di wilayah Jakarta Raya. Dilaporkan tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD merasa terintimidasi oleh operasi Mantap Brata yang digelar Polri. Pasalnya operasi Mantap Brata tersebut kerap mendatangi markas relawan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Terkait hal itu, adapun pemilik akun media sosial X yakni @opposite6888 merasa seperti teroris lantaran kerap didatangi Polri. Pasalnya menurut akun itu relawan pasangan Prabowo Gibran tak pernah dikunjungi operasi Mantap Brata. Terkait dengan hal itu, Capres dari PDIP yakni Ganjar Pranowo menyebut timnya telah menerima aduan dari sejumlah kepala daerah dan relawan yang mengaku diintimidasi oleh aparat keamanan terkait Pilpres 2024. Ganjar menyatakan kepala daerah tersebut diintimidasi agar mendukung salah satu pasangan calon selain Ganjar dan Mahfud MD. Meski demikian, Ganjar tidak menjelaskan secara rinci mengenai bentuk intimidasi yang dialami oleh kepala daerah. Politisi PDIP itu hanya menegaskan bahwa timnya sudah menerima laporan terkait hal itu. Terkini, Ganjar Pranowo menyatakan bahwa tim pemenangannya sudah membentuk satuan tugas atau satgas untuk mengawasi potensi terjadinya ketidaknetralan aparat. Selain tim pemenangan, partai politik pengusung Ganjar rencananya juga akan membentuk satgas dan platform untuk menerima aduan tersebut. Sebelumnya, Cawapres Ganjar yakni Mahfud MD juga mengaku mendapat laporan terkait kecurangan pemilu di 5 provinsi. Adapun kejadian dugaan kecurangan dilaporkan terjadi di Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Menurut Mahfud MD, laporan dugaan kecurangan kemungkinan juga terjadi di daerah lain. Sebagai informasi, intimidasi Polri pertama kali disuarakan oleh Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo. Yakni Hadi Rudiatmo tak terima polisi datang dengan alasan yang dibuat-buat dan tidak jelas. Lantas pihaknya menilai kedatangan polisi ke kantor DPC PDIP Solo bukanlah hal yang wajar. FX Rudi menilai kedatangan polisi itu dapat menimbulkan penggiringan opini, yakni perihal isu adanya intervensi menjelang pelaksanaan pemilu 2024. Menurut FX Rudi, kedatangan polisi itu membuatnya dan sejumlah kader PDIP merasa diintimidasi. Sebab menurut FX Rudi tidak ada kegiatan berbau kriminal yang dilakukan di kantor DPC PDIP Solo yang membuat polisi harus datang. Lantas pihaknya mengatakan belajar dari peristiwa tersebut. Ia berharap kepolisian bersifat netral selama pemilu 2024 berlangsung. Polri tegas membantah tudingan bahwa ada oknum yang ikut melakukan pemasangan baliho capres tertentu. Bantahan itu disampaikan oleh Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan atau Kabaharkam Polri, Komjen Pol Fadil Imron pada Rabu 15 November 2023. Komjen Fadil menegaskan tidak ada anggota polisi yang ikut membantu memasang baliho capres-cawapres tertentu. Dirinya mengatakan pihak Polri tidak menemukan fakta adanya pemasangan baliho oleh polisi. Komjen Fadil meminta agar masyarakat bisa membedakan fakta, asumsi, dan rumor yang bertebaran selama penyelenggaraan pemilu 2024 berlangsung. Menurutnya, jika ditemukan adanya fakta pelanggaran pemilu, sudah ada beberapa lembaga penegakan hukum, termasuk Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, hingga Komisi Pemilihan Umum untuk masalah pelanggaran administrasi.
Fadil menegaskan seluruh anggota Polri telah berkomitmen untuk bersikap netral dalam pemilu 2024. Jika ada anggota yang melanggar SOP, maka akan dikenakan sanksi tertentu. Adapun isu dugaan oknum polisi memasang baliho awalnya disampaikan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Isu tersebut disampaikan oleh juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono. Aiman menyoroti oknum polisi diduga ikut memasang baliho Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Di sisi lain, Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran juga telah membantah isu tersebut. Ketua Koordinator Bidang Strategis TKN Prabowo Gibran, Sufmi Dasko Ahmad, membantah ada bantuan polisi dalam pemasangan baliho. Sampai dengan hari ini, tidak ada fakta yang ditemukan bahwa ada pemasangan baliho oleh polisi. Ya, kami terbuka dan Kapolri sudah menyampaikan komitmennya untuk bertindak sesuai dengan SOP, dan bila ada anggota yang melanggar SOP pasti akan ada sanksi. Apakah kode etik, sanksi disiplin, sampai dengan sanksi pidana. Ya. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo, Mahfud MD, Aiman Wicaksono dilaporkan polisi. Aiman dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada Senin 13 November. Ia dilaporkan polisi buntut dari pernyataannya yang menuding ketidaknetralan pemilu 2024. Aiman sebelumnya menyampaikan berbagai kasus yang terindikasi adanya ketidaknetralan aparat. Laporan pertama terhadap Aiman dibuat oleh Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi. Menurut pelapor Fikri Fahrudin, pernyataan Aiman tidak berbasis data yang konkret dan valid, sehingga Aiman dinilai telah menyebarkan berita bohong atau hoax. Selain Fikri, laporan terhadap Aiman juga dilakukan oleh Barisan Mahasiswa Jakarta. Muhammad Adib selaku pelapor juga mensangkakan Aiman dengan Undang-Undang ITE. Aiman sendiri telah bersaksi atas pelaporan yang dialaminya. Aiman mengatakan dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada aturan yang berlaku terkait pelaporan itu. Menurut Aiman, apa yang disampaikan terkait ketidaknetralan aparat adalah hal yang harus dibuktikan di lapangan. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menindaklanjuti pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Tim Ganjar mengungkap sejumlah bukti yang menunjukkan dugaan ketidaknetralan aparat dalam pemilu 2024. Hal itu diungkap oleh juru bicara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono pada Senin 13 November. Salah satu bukti yang diungkap adalah temuan yang menonjolkan adanya pemasangan kamera pengawas atau CCTV di Komisi Pemilihan Umum atau KPU. CCTV yang terpasang di KPU daerah itu disebut terhubung langsung dengan sejumlah Polres di Jawa Timur. Aiman mengatakan bahwa informasi itu ia dapatkan berasal dari beberapa orang. Dengan pemasangan CCTV itu, Aiman mengkhawatirkan adanya potensi intervensi dalam pemilu. Aiman mengklaim informasi itu didapat dari berbagai sumber polisi yang merasa tak nyaman atas perintah dari atasannya untuk membantu memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Selain soal CCTV, Aiman juga menyoroti pemasangan baliho Prabowo Gibran yang diduga dilakukan oleh anggota polisi. Ia juga menyinggung soal pencopotan baliho Ganjar Mahfud di Bali saat Jokowi melakukan kunjungan. Peristiwa itu dianggap sebagai indikasi kuat dari upaya memenangkan calon tertentu. Aiman mendesak agar pihak kepolisian bisa tetap netral dalam pemilu 2024. Kubu Ganjar menilai jika ketidaknetralan aparat tidak ditangani dengan serius, maka akan terindikasi terjadi masalah besar. Heboh di media sosial, sejumlah anggota Brimob disebut mendatangi rumah relawan Ganjar di Menteng, Jakarta Pusat. Para anggota Brimob bersenjata lengkap itu datang menggunakan kendaraan taktis atau rantis. Terkait video itu, Kapitumas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko mengklarifikasi. Kombes Truno Yudo mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada Selasa 14 November di simpang Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Jalan Cokro Aminoto, Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan Kombes Truno Yudo pada Rabu 15 November. Kapitumas Polda Metro Jaya itu memastikan kejadian tersebut tidak sesuai dengan narasi yang beredar di media sosial. Kombes Truno Yudo mengatakan bahwa kegiatan itu dilakukan hanya dalam rangka berpatroli. Kegiatan itu merupakan patroli sebagai bagian dari operasi Mantap Bratajaya.
Kombes Truno Yudo menegaskan bahwa patroli itu dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan keamanan jelang pemilu 2024. Truno Yudo mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi setelah video tersebut menimbulkan kesalahpahaman. Dia kembali menegaskan jika kegiatan tersebut hanya patroli biasa untuk memastikan keamanan di wilayah Jakarta Raya. Dilaporkan tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD merasa terintimidasi oleh operasi Mantap Brata yang digelar Polri. Pasalnya operasi Mantap Brata tersebut kerap mendatangi markas relawan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Terkait hal itu, adapun pemilik akun media sosial X yakni @opposite6888 merasa seperti teroris lantaran kerap didatangi Polri. Pasalnya menurut akun itu relawan pasangan Prabowo Gibran tak pernah dikunjungi operasi Mantap Brata. Terkait dengan hal itu, Capres dari PDIP yakni Ganjar Pranowo menyebut timnya telah menerima aduan dari sejumlah kepala daerah dan relawan yang mengaku diintimidasi oleh aparat keamanan terkait Pilpres 2024. Ganjar menyatakan kepala daerah tersebut diintimidasi agar mendukung salah satu pasangan calon selain Ganjar dan Mahfud MD. Meski demikian, Ganjar tidak menjelaskan secara rinci mengenai bentuk intimidasi yang dialami oleh kepala daerah. Politisi PDIP itu hanya menegaskan bahwa timnya sudah menerima laporan terkait hal itu. Terkini, Ganjar Pranowo menyatakan bahwa tim pemenangannya sudah membentuk satuan tugas atau satgas untuk mengawasi potensi terjadinya ketidaknetralan aparat. Selain tim pemenangan, partai politik pengusung Ganjar rencananya juga akan membentuk satgas dan platform untuk menerima aduan tersebut. Sebelumnya, Cawapres Ganjar yakni Mahfud MD juga mengaku mendapat laporan terkait kecurangan pemilu di 5 provinsi. Adapun kejadian dugaan kecurangan dilaporkan terjadi di Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Menurut Mahfud MD, laporan dugaan kecurangan kemungkinan juga terjadi di daerah lain. Sebagai informasi, intimidasi Polri pertama kali disuarakan oleh Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo. Yakni Hadi Rudiatmo tak terima polisi datang dengan alasan yang dibuat-buat dan tidak jelas. Lantas pihaknya menilai kedatangan polisi ke kantor DPC PDIP Solo bukanlah hal yang wajar. FX Rudi menilai kedatangan polisi itu dapat menimbulkan penggiringan opini, yakni perihal isu adanya intervensi menjelang pelaksanaan pemilu 2024. Menurut FX Rudi, kedatangan polisi itu membuatnya dan sejumlah kader PDIP merasa diintimidasi. Sebab menurut FX Rudi tidak ada kegiatan berbau kriminal yang dilakukan di kantor DPC PDIP Solo yang membuat polisi harus datang. Lantas pihaknya mengatakan belajar dari peristiwa tersebut. Ia berharap kepolisian bersifat netral selama pemilu 2024 berlangsung. Polri tegas membantah tudingan bahwa ada oknum yang ikut melakukan pemasangan baliho capres tertentu. Bantahan itu disampaikan oleh Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan atau Kabaharkam Polri, Komjen Pol Fadil Imron pada Rabu 15 November 2023. Komjen Fadil menegaskan tidak ada anggota polisi yang ikut membantu memasang baliho capres-cawapres tertentu. Dirinya mengatakan pihak Polri tidak menemukan fakta adanya pemasangan baliho oleh polisi. Komjen Fadil meminta agar masyarakat bisa membedakan fakta, asumsi, dan rumor yang bertebaran selama penyelenggaraan pemilu 2024 berlangsung. Menurutnya, jika ditemukan adanya fakta pelanggaran pemilu, sudah ada beberapa lembaga penegakan hukum, termasuk Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, hingga Komisi Pemilihan Umum untuk masalah pelanggaran administrasi. Fadil menegaskan seluruh anggota Polri telah berkomitmen untuk bersikap netral dalam pemilu 2024. Jika ada anggota yang melanggar SOP, maka akan dikenakan sanksi tertentu. Adapun isu dugaan oknum polisi memasang baliho awalnya disampaikan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Isu tersebut disampaikan oleh juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono. Aiman menyoroti oknum polisi diduga ikut memasang baliho Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Di sisi lain, tim kampanye nasional Prabowo Gibran juga telah membantah isu tersebut.
Ketua Koordinator Bidang Strategis TKN Prabowo Gibran Sufmi Dasko Ahmad membantah ada bantuan polisi dalam pemasangan baliho. Sampai dengan hari ini tidak ada fakta yang ditemukan bahwa ada pemasangan baliho oleh polisi. Ya, kami terbuka dan Kapolri sudah menyampaikan komitmennya untuk bertindak sesuai dengan SOP, dan bila ada anggota yang melanggar SOP pasti akan ada sanksi. Apakah kode etik, sanksi disiplin, sampai dengan sanksi pidana. Ya. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Aiman Wicaksono dilaporkan polisi. Aiman dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada Senin 13 November. Ia dilaporkan polisi buntut dari pernyataannya yang menuding ketidaknetralan pemilu 2024. Aiman sebelumnya menyampaikan berbagai kasus yang terindikasi adanya ketidaknetralan aparat. Laporan pertama terhadap Aiman dibuat oleh Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi. Menurut pelapor Fikri Fahrudin, pernyataan Aiman tidak berbasis data yang konkret dan valid, sehingga Aiman dinilai telah menyebarkan berita bohong atau hoax. Selain Fikri, laporan terhadap Aiman juga dilakukan oleh Barisan Mahasiswa Jakarta. Muhammad Adib selaku pelapor juga mensangkakan Aiman dengan Undang-Undang ITE. Aiman sendiri telah bersaksi atas pelaporan yang dialaminya. Aiman mengatakan dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada aturan yang berlaku terkait pelaporan itu. Menurut Aiman, apa yang disampaikan terkait ketidaknetralan aparat adalah hal yang harus dibuktikan di lapangan. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menindaklanjuti pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Tim Ganjar mengungkap sejumlah bukti yang menunjukkan dugaan ketidaknetralan aparat dalam pemilu 2024. Hal itu diungkap oleh juru bicara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono pada Senin 13 November. Salah satu bukti yang diungkap adalah temuan yang menonjolkan adanya pemasangan kamera pengawas atau CCTV di Komisi Pemilihan Umum atau KPU. CCTV yang terpasang di KPU daerah itu disebut terhubung langsung dengan sejumlah Polres di Jawa Timur. Aiman mengatakan bahwa informasi itu ia dapatkan berasal dari beberapa orang. Dengan pemasangan CCTV itu, Aiman mengkhawatirkan adanya potensi intervensi dalam pemilu. Aiman mengklaim informasi itu didapat dari berbagai sumber polisi yang merasa tak nyaman atas perintah dari atasannya untuk membantu memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Selain soal CCTV, Aiman juga menyoroti pemasangan baliho Prabowo Gibran yang diduga dilakukan oleh anggota polisi. Ia juga menyinggung soal pencopotan baliho Ganjar Mahfud di Bali saat Jokowi melakukan kunjungan. Peristiwa itu dianggap sebagai indikasi kuat dari upaya memenangkan calon tertentu. Aiman mendesak agar pihak kepolisian bisa tetap netral dalam pemilu 2024. Kubu Ganjar menilai jika ketidaknetralan aparat tidak ditangani dengan serius, maka akan terindikasi terjadi masalah besar. Heboh di media sosial, sejumlah anggota BRIMOB disebut mendatangi rumah relawan Ganjar di Menteng, Jakarta Pusat. Para anggota BRIMOB bersenjata lengkap itu datang menggunakan kendaraan taktis atau rantis. Terkait video itu, Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko mengklarifikasi. Kombes Truno Yudo mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada Selasa 14 November di simpang Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Jalan Cokro Aminoto, Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan Kombes Truno Yudo pada Rabu 15 November. Kabitumas Polda Metro Jaya itu memastikan kejadian tersebut tidak sesuai dengan narasi yang beredar di media sosial. Kombes Truno Yudo mengatakan bahwa kegiatan itu dilakukan hanya dalam rangka berpatroli. Kegiatan itu merupakan patroli sebagai bagian dari operasi Mantap Bratajaya. Kombes Truno Yudo menegaskan bahwa patroli itu dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan keamanan jelang pemilu 2024. Truno Yudo mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi setelah video tersebut menimbulkan kesalahpahaman. Dia kembali menegaskan jika kegiatan tersebut hanya patroli biasa untuk memastikan keamanan di wilayah Jakarta Raya. Dilaporkan Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD merasa terintimidasi oleh operasi Mantap Brata yang digelar Polri. Pasalnya operasi Mantap Brata tersebut kerap mendatangi markas relawan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Terkait hal itu, adapun pemilik akun media sosial X yakni @opposite6888 merasa seperti teroris lantaran kerap didatangi Polri. Pasalnya menurut akun itu relawan pasangan Prabowo Gibran tak pernah dikunjungi operasi Mantap Berata. Terkait dengan hal itu, Capres dari PDIP yakni Ganjar Pranowo menyebut timnya telah menerima aduan dari sejumlah kepala daerah dan relawan yang mengaku diintimidasi oleh aparat keamanan terkait Pilpres 2024. Ganjar menyatakan kepala daerah tersebut diintimidasi agar mendukung salah satu pasangan calon selain Ganjar dan Mahfud MD. Meski demikian, Ganjar tidak menjelaskan secara rinci mengenai bentuk intimidasi yang dialami oleh kepala daerah. Politisi PDIP itu hanya menegaskan bahwa timnya sudah menerima laporan terkait hal itu. Terkini, Ganjar Pranowo menyatakan bahwa tim pemenangannya sudah membentuk satuan tugas atau satgas untuk mengawasi potensi terjadinya ketidaknetralan aparat. Selain tim pemenangan, partai politik pengusung Ganjar rencananya juga akan membentuk satgas dan platform untuk menerima aduan tersebut. Sebelumnya, Cawapres Ganjar yakni Mahfud MD juga mengaku mendapat laporan terkait kecurangan pemilu di 5 provinsi. Adapun kejadian dugaan kecurangan dilaporkan terjadi di Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Menurut Mahfud MD, laporan dugaan kecurangan kemungkinan juga terjadi di daerah lain. Sebagai informasi, intimidasi Polri pertama kali disuarakan oleh Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo. Yakni Hadi Rudiatmo tak terima polisi datang dengan alasan yang dibuat-buat dan tidak jelas. Lantas pihaknya menilai kedatangan polisi ke kantor DPC PDIP Solo bukanlah hal yang wajar. FX Rudi menilai kedatangan polisi itu dapat menimbulkan penggiringan opini, yakni perihal isu adanya intervensi menjelang pelaksanaan pemilu 2024. Menurut FX Rudi, kedatangan polisi itu membuatnya dan sejumlah kader PDIP merasa diintimidasi. Sebab menurut FX Rudi tidak ada kegiatan berbau kriminal yang dilakukan di kantor DPC PDIP Solo yang membuat polisi harus datang. Lantas pihaknya mengatakan belajar dari peristiwa tersebut. Ia berharap kepolisian bersifat netral selama pemilu 2024 berlangsung. Polri tegas membantah tudingan bahwa ada oknum yang ikut melakukan pemasangan baliho capres tertentu. Bantahan itu disampaikan oleh Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan atau Kabaharkam Polri, Komjen Pol Fadil Imron pada Rabu 15 November 2023. Komjen Fadil menegaskan tidak ada anggota polisi yang ikut membantu memasang baliho capres-cawapres tertentu. Dirinya mengatakan pihak Polri tidak menemukan fakta adanya pemasangan baliho oleh polisi. Komjen Fadil meminta agar masyarakat bisa membedakan fakta, asumsi, dan rumor yang bertebaran selama penyelenggaraan pemilu 2024 berlangsung. Menurutnya, jika ditemukan adanya fakta pelanggaran pemilu, sudah ada beberapa lembaga penegakan hukum, termasuk Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, hingga Komisi Pemilihan Umum untuk masalah pelanggaran administrasi. Fadil menegaskan seluruh anggota Polri telah berkomitmen untuk bersikap netral dalam pemilu 2024. Jika ada anggota yang melanggar SOP, maka akan dikenakan sanksi tertentu. Adapun isu dugaan oknum polisi memasang baliho awalnya disampaikan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Isu tersebut disampaikan oleh juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono. Aiman menyoroti oknum polisi diduga ikut memasang baliho Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Di sisi lain, tim kampanye nasional Prabowo Gibran juga telah membantah isu tersebut. Ketua Koordinator Bidang Strategis TKN Prabowo Gibran, Sufmi Dasko Ahmad, membantah ada bantuan polisi dalam pemasangan baliho. Sampai dengan hari ini tidak ada fakta yang ditemukan bahwa ada pemasangan baliho oleh polisi. Ya, kami terbuka dan Kapolri sudah menyampaikan komitmennya untuk bertindak sesuai dengan SOP, dan bila ada anggota yang melanggar SOP pasti akan ada sanksi. Apakah kode etik, sanksi disiplin, sampai dengan sanksi pidana. Ya.
Juru bicara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Aiman Wicaksono dilaporkan polisi. Aiman dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada Senin 13 November. Ia dilaporkan polisi buntut dari pernyataannya yang menuding ketidaknetralan pemilu 2024. Aiman sebelumnya menyampaikan berbagai kasus yang terindikasi adanya ketidaknetralan aparat. Laporan pertama terhadap Aiman dibuat oleh Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi. Menurut pelapor Fikri Fahrudin, pernyataan Aiman tidak berbasis data yang konkret dan valid, sehingga Aiman dinilai telah menyebarkan berita bohong atau hoax. Selain Fikri, laporan terhadap Aiman juga dilakukan oleh Barisan Mahasiswa Jakarta. Muhammad Adib selaku pelapor juga mensangkakan Aiman dengan Undang-Undang ITE. Aiman sendiri telah bersaksi atas pelaporan yang dialaminya. Aiman mengatakan dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada aturan yang berlaku terkait pelaporan itu. Menurut Aiman, apa yang disampaikan terkait ketidaknetralan aparat adalah hal yang harus dibuktikan di lapangan. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menindaklanjuti pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Tim Ganjar mengungkap sejumlah bukti yang menunjukkan dugaan ketidaknetralan aparat dalam pemilu 2024. Hal itu diungkap oleh juru bicara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono pada Senin 13 November. Salah satu bukti yang diungkap adalah temuan yang menonjolkan adanya pemasangan kamera pengawas atau CCTV di Komisi Pemilihan Umum atau KPU. CCTV yang terpasang di KPU daerah itu disebut terhubung langsung dengan sejumlah Polres di Jawa Timur. Aiman mengatakan bahwa informasi itu ia dapatkan berasal dari beberapa orang. Dengan pemasangan CCTV itu, Aiman mengkhawatirkan adanya potensi intervensi dalam pemilu. Aiman mengklaim informasi itu didapat dari berbagai sumber polisi yang merasa tak nyaman atas perintah dari atasannya untuk membantu memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Selain soal CCTV, Aiman juga menyoroti pemasangan baliho Prabowo Gibran yang diduga dilakukan oleh anggota polisi. Ia juga menyinggung soal pencopotan baliho Ganjar Mahfud di Bali saat Jokowi melakukan kunjungan. Peristiwa itu dianggap sebagai indikasi kuat dari upaya memenangkan calon tertentu. Aiman mendesak agar pihak kepolisian bisa tetap netral dalam pemilu 2024. Kubu Ganjar menilai jika ketidaknetralan aparat tidak ditangani dengan serius, maka akan terindikasi terjadi masalah besar. Heboh di media sosial, sejumlah anggota Brimob disebut mendatangi rumah relawan Ganjar di Menteng, Jakarta Pusat. Para anggota Brimob bersenjata lengkap itu datang menggunakan kendaraan taktis atau rantis. Terkait video itu, Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko mengklarifikasi. Kombes Truno Yudo mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada Selasa 14 November di simpang Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Jalan Cokro Aminoto, Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan Kombes Truno Yudo pada Rabu 15 November. Kabitumas Polda Metro Jaya itu memastikan kejadian tersebut tidak sesuai dengan narasi yang beredar di media sosial. Kombes Truno Yudo mengatakan bahwa kegiatan itu dilakukan hanya dalam rangka berpatroli. Kegiatan itu merupakan patroli sebagai bagian dari operasi Mantap Bratajaya. Kombes Truno Yudo menegaskan bahwa patroli itu dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan keamanan jelang pemilu 2024. Truno Yudo mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi setelah video tersebut menimbulkan kesalahpahaman. Dia kembali menegaskan jika kegiatan tersebut hanya patroli biasa untuk memastikan keamanan di wilayah Jakarta Raya. Dilaporkan Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD merasa terintimidasi oleh operasi Mantap Brata yang digelar Polri. Pasalnya operasi Mantap Brata tersebut kerap mendatangi markas relawan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Terkait hal itu, adapun pemilik akun media sosial X yakni @opposite6888 merasa seperti teroris lantaran kerap didatangi Polri. Pasalnya menurut akun itu relawan pasangan Prabowo Gibran tak pernah dikunjungi operasi Mantap Brata. Terkait dengan hal itu, Capres dari PDIP yakni Ganjar Pranowo menyebut timnya telah menerima aduan dari sejumlah kepala daerah dan relawan yang mengaku diintimidasi oleh aparat keamanan terkait Pilpres 2024.
Ganjar menyatakan kepala daerah tersebut diintimidasi agar mendukung salah satu pasangan calon selain Ganjar dan Mahfud MD. Meski demikian, Ganjar tidak menjelaskan secara rinci mengenai bentuk intimidasi yang dialami oleh kepala daerah. Politisi PDIP itu hanya menegaskan bahwa timnya sudah menerima laporan terkait hal itu. Terkini, Ganjar Pranowo menyatakan bahwa tim pemenangannya sudah membentuk satuan tugas atau satgas untuk mengawasi potensi terjadinya ketidaknetralan aparat. Selain tim pemenangan, partai politik pengusung Ganjar rencananya juga akan membentuk satgas dan platform untuk menerima aduan tersebut. Sebelumnya, Cawapres Ganjar yakni Mahfud MD juga mengaku mendapat laporan terkait kecurangan pemilu di 5 provinsi. Adapun kejadian dugaan kecurangan dilaporkan terjadi di Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Menurut Mahfud MD, laporan dugaan kecurangan kemungkinan juga terjadi di daerah lain. Sebagai informasi, intimidasi Polri pertama kali disuarakan oleh Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo. Yakni Hadi Rudiatmo tak terima polisi datang dengan alasan yang dibuat-buat dan tidak jelas. Lantas pihaknya menilai kedatangan polisi ke kantor DPC PDIP Solo bukanlah hal yang wajar. FX Rudi menilai kedatangan polisi itu dapat menimbulkan penggiringan opini, yakni perihal isu adanya intervensi menjelang pelaksanaan pemilu 2024. Menurut FX Rudi, kedatangan polisi itu membuatnya dan sejumlah kader PDIP merasa diintimidasi. Sebab menurut FX Rudi tidak ada kegiatan berbau kriminal yang dilakukan di kantor DPC PDIP Solo yang membuat polisi harus datang. Lantas pihaknya mengatakan belajar dari peristiwa tersebut. Ia berharap kepolisian bersifat netral selama pemilu 2024 berlangsung. Polri tegas membantah tudingan bahwa ada oknum yang ikut melakukan pemasangan baliho capres tertentu. Bantahan itu disampaikan oleh Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan atau Kabaharkam Polri, Komjen Pol Fadil Imron pada Rabu 15 November 2023. Komjen Fadil menegaskan tidak ada anggota polisi yang ikut membantu memasang baliho capres-cawapres tertentu. Dirinya mengatakan pihak Polri tidak menemukan fakta adanya pemasangan baliho oleh polisi. Komjen Fadil meminta agar masyarakat bisa membedakan fakta, asumsi, dan rumor yang bertebaran selama penyelenggaraan pemilu 2024 berlangsung. Menurutnya, jika ditemukan adanya fakta pelanggaran pemilu, sudah ada beberapa lembaga penegakan hukum, termasuk Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, hingga Komisi Pemilihan Umum untuk masalah pelanggaran administrasi. Fadil menegaskan seluruh anggota Polri telah berkomitmen untuk bersikap netral dalam pemilu 2024. Jika ada anggota yang melanggar SOP, maka akan dikenakan sanksi tertentu. Adapun isu dugaan oknum polisi memasang baliho awalnya disampaikan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Isu tersebut disampaikan oleh juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono. Aiman menyoroti oknum polisi diduga ikut memasang baliho Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Di sisi lain, tim kampanye nasional Prabowo Gibran juga telah membantah isu tersebut. Ketua Koordinator Bidang Strategis TKN Prabowo Gibran, Sufmi Dasko Ahmad, membantah ada bantuan polisi dalam pemasangan baliho. Sampai dengan hari ini tidak ada fakta yang ditemukan bahwa ada pemasangan baliho oleh polisi. Ya, kami terbuka dan Kapolri sudah menyampaikan komitmennya untuk bertindak sesuai dengan SOP, dan bila ada anggota yang melanggar SOP pasti akan ada sanksi. Apakah kode etik, sanksi disiplin, sampai dengan sanksi pidana. Ya. Juru bicara tim pemenangan nasional atau TPN Ganjar Pranowo, Mahfud MD, Aiman Wicaksono dilaporkan polisi. Aiman dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada Senin 13 November. Ia dilaporkan polisi buntut dari pernyataannya yang menuding ketidaknetralan pemilu 2024. Aiman sebelumnya menyampaikan berbagai kasus yang terindikasi adanya ketidaknetralan aparat. Laporan pertama terhadap Aiman dibuat oleh Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi.
Menurut pelapor Fikri Fahrudin, pernyataan Aiman tidak berbasis data yang konkret dan valid, sehingga Aiman dinilai telah menyebarkan berita bohong atau hoax. Selain Fikri, laporan terhadap Aiman juga dilakukan oleh Barisan Mahasiswa Jakarta. Muhammad Adib selaku pelapor juga mensangkakan Aiman dengan Undang-Undang ITE. Aiman sendiri telah bersaksi atas pelaporan yang dialaminya. Aiman mengatakan dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada aturan yang berlaku terkait pelaporan itu. Menurut Aiman, apa yang disampaikan terkait ketidaknetralan aparat adalah hal yang harus dibuktikan di lapangan. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menindaklanjuti pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Tim Ganjar mengungkap sejumlah bukti yang menunjukkan dugaan ketidaknetralan aparat dalam pemilu 2024. Hal itu diungkap oleh juru bicara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono pada Senin 13 November. Salah satu bukti yang diungkap adalah temuan yang menonjolkan adanya pemasangan kamera pengawas atau CCTV di Komisi Pemilihan Umum atau KPU. CCTV yang terpasang di KPU daerah itu disebut terhubung langsung dengan sejumlah Polres di Jawa Timur. Aiman mengatakan bahwa informasi itu ia dapatkan berasal dari beberapa orang. Dengan pemasangan CCTV itu, Aiman mengkhawatirkan adanya potensi intervensi dalam pemilu. Aiman mengklaim informasi itu didapat dari berbagai sumber polisi yang merasa tak nyaman atas perintah dari atasannya untuk membantu memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Selain soal CCTV, Aiman juga menyoroti pemasangan baliho Prabowo Gibran yang diduga dilakukan oleh anggota polisi. Ia juga menyinggung soal pencopotan baliho Ganjar Mahfud di Bali saat Jokowi melakukan kunjungan. Peristiwa itu dianggap sebagai indikasi kuat dari upaya memenangkan calon tertentu. Aiman mendesak agar pihak kepolisian bisa tetap netral dalam pemilu 2024. Kubu Ganjar menilai jika ketidaknetralan aparat tidak ditangani dengan serius, maka akan terindikasi terjadi masalah besar. Heboh di media sosial, sejumlah anggota BRIMOB disebut mendatangi rumah relawan Ganjar di Menteng, Jakarta Pusat. Para anggota BRIMOB bersenjata lengkap itu datang menggunakan kendaraan taktis atau rantis. Terkait video itu, Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko mengklarifikasi. Kombes Truno Yudo mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada Selasa 14 November di simpang Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Jalan Cokro Aminoto, Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan Kombes Truno Yudo pada Rabu 15 November. Kabitumas Polda Metro Jaya itu memastikan kejadian tersebut tidak sesuai dengan narasi yang beredar di media sosial. Kombes Truno Yudo mengatakan bahwa kegiatan itu dilakukan hanya dalam rangka berpatroli. Kegiatan itu merupakan patroli sebagai bagian dari operasi Mantap Bratajaya. Kombes Truno Yudo menegaskan bahwa patroli itu dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan keamanan jelang pemilu 2024. Truno Yudo mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi setelah video tersebut menimbulkan kesalahpahaman. Dia kembali menegaskan jika kegiatan tersebut hanya patroli biasa untuk memastikan keamanan di wilayah Jakarta Raya. Dilaporkan Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD merasa terintimidasi oleh operasi Mantap Brata yang digelar Polri. Pasalnya operasi Mantap Brata tersebut kerap mendatangi markas relawan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Terkait hal itu, adapun pemilik akun media sosial X yakni @opposite6888 merasa seperti teroris lantaran kerap didatangi Polri. Pasalnya menurut akun itu relawan pasangan Prabowo Gibran tak pernah dikunjungi operasi Mantap Brata. Terkait dengan hal itu, Capres dari PDIP yakni Ganjar Pranowo menyebut timnya telah menerima aduan dari sejumlah kepala daerah dan relawan yang mengaku diintimidasi oleh aparat keamanan terkait Pilpres 2024. Ganjar menyatakan kepala daerah tersebut diintimidasi agar mendukung salah satu pasangan calon selain Ganjar dan Mahfud MD. Meski demikian, Ganjar tidak menjelaskan secara rinci mengenai bentuk intimidasi yang dialami oleh kepala daerah. Politisi PDIP itu hanya menegaskan bahwa timnya sudah menerima laporan terkait hal itu. Terkini, Ganjar Pranowo menyatakan bahwa tim pemenangannya sudah membentuk satuan tugas atau Satgas untuk mengawasi potensi terjadinya ketidaknetralan aparat. Selain tim pemenangan, partai politik pengusung Ganjar rencananya juga akan membentuk Satgas dan platform untuk menerima aduan tersebut.
Sebelumnya, Cawapres Ganjar yakni Mahfud MD juga mengaku mendapat laporan terkait kecurangan pemilu di 5 provinsi. Adapun kejadian dugaan kecurangan dilaporkan terjadi di Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Menurut Mahfud MD, laporan dugaan kecurangan kemungkinan juga terjadi di daerah lain. Sebagai informasi, intimidasi Polri pertama kali disuarakan oleh Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo. Yakni Hadi Rudiatmo tak terima polisi datang dengan alasan yang dibuat-buat dan tidak jelas. Lantas pihaknya menilai kedatangan polisi ke kantor DPC PDIP Solo bukanlah hal yang wajar. FX Rudi menilai kedatangan polisi itu dapat menimbulkan penggiringan opini, yakni perihal isu adanya intervensi menjelang pelaksanaan pemilu 2024. Menurut FX Rudi, kedatangan polisi itu membuatnya dan sejumlah kader PDIP merasa diintimidasi. Sebab menurut FX Rudi tidak ada kegiatan berbau kriminal yang dilakukan di kantor DPC PDIP Solo yang membuat polisi harus datang. Lantas pihaknya mengatakan belajar dari peristiwa tersebut. Ia berharap kepolisian bersifat netral selama pemilu 2024 berlangsung. Polri tegas membantah tudingan bahwa ada oknum yang ikut melakukan pemasangan baliho capres tertentu. Bantahan itu disampaikan oleh Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan atau Kabaharkam Polri, Komjen Pol Fadil Imron pada Rabu 15 November 2023. Komjen Fadil menegaskan tidak ada anggota polisi yang ikut membantu memasang baliho capres-cawapres tertentu. Dirinya mengatakan pihak Polri tidak menemukan fakta adanya pemasangan baliho oleh polisi. Komjen Fadil meminta agar masyarakat bisa membedakan fakta, asumsi, dan rumor yang bertebaran selama penyelenggaraan pemilu 2024 berlangsung. Menurutnya, jika ditemukan adanya fakta pelanggaran pemilu, sudah ada beberapa lembaga penegakan hukum, termasuk Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, hingga Komisi Pemilihan Umum untuk masalah pelanggaran administrasi. Fadil menegaskan seluruh anggota Polri telah berkomitmen untuk bersikap netral dalam pemilu 2024. Jika ada anggota yang melanggar SOP, maka akan dikenakan sanksi tertentu. Adapun isu dugaan oknum polisi memasang baliho awalnya disampaikan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Isu tersebut disampaikan oleh juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono. Aiman menyoroti oknum polisi diduga ikut memasang baliho Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Di sisi lain, Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran juga telah membantah isu tersebut. Ketua Koordinator Bidang Strategis TKN Prabowo Gibran, Sufmi Dasko Ahmad, membantah ada bantuan polisi dalam pemasangan baliho. Sampai dengan hari ini tidak ada fakta yang ditemukan bahwa ada pemasangan baliho oleh polisi. Ya, kami terbuka dan Kapolri sudah menyampaikan komitmennya untuk bertindak sesuai dengan SOP, dan bila ada anggota yang melanggar SOP pasti akan ada sanksi. Apakah kode etik, sanksi disiplin, sampai dengan sanksi pidana. Ya. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo, Mahfud MD Aiman Wicaksono dilaporkan polisi. Aiman dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada Senin 13 November. Ia dilaporkan polisi buntut dari pernyataannya yang menuding ketidaknetralan pemilu 2024. Aiman sebelumnya menyampaikan berbagai kasus yang terindikasi adanya ketidaknetralan aparat. Laporan pertama terhadap Aiman dibuat oleh Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi. Menurut pelapor Fikri Fahrudin, pernyataan Aiman tidak berbasis data yang konkret dan valid, sehingga Aiman dinilai telah menyebarkan berita bohong atau hoax. Selain Fikri, laporan terhadap Aiman juga dilakukan oleh Barisan Mahasiswa Jakarta. Muhammad Adib selaku pelapor juga mensangkakan Aiman dengan Undang-Undang ITE. Aiman sendiri telah bersaksi atas pelaporan yang dialaminya. Aiman mengatakan dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada aturan yang berlaku terkait pelaporan itu. Menurut Aiman, apa yang disampaikan terkait ketidaknetralan aparat adalah hal yang harus dibuktikan di lapangan.
Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menindaklanjuti pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Tim Ganjar mengungkap sejumlah bukti yang menunjukkan dugaan ketidaknetralan aparat dalam pemilu 2024. Hal itu diungkap oleh juru bicara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono pada Senin 13 November. Salah satu bukti yang diungkap adalah temuan yang menonjolkan adanya pemasangan kamera pengawas atau CCTV di Komisi Pemilihan Umum atau KPU. CCTV yang terpasang di KPU daerah itu disebut terhubung langsung dengan sejumlah Polres di Jawa Timur. Aiman mengatakan bahwa informasi itu ia dapatkan berasal dari beberapa orang. Dengan pemasangan CCTV itu, Aiman mengkhawatirkan adanya potensi intervensi dalam pemilu. Aiman mengklaim informasi itu didapat dari berbagai sumber polisi yang merasa tak nyaman atas perintah dari atasannya untuk membantu memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Selain soal CCTV, Aiman juga menyoroti pemasangan baliho Prabowo Gibran yang diduga dilakukan oleh anggota polisi. Ia juga menyinggung soal pencopotan baliho Ganjar Mahfud di Bali saat Jokowi melakukan kunjungan. Peristiwa itu dianggap sebagai indikasi kuat dari upaya memenangkan calon tertentu. Aiman mendesak agar pihak kepolisian bisa tetap netral dalam pemilu 2024. Kubu Ganjar menilai jika ketidaknetralan aparat tidak ditangani dengan serius, maka akan terindikasi terjadi masalah besar. Heboh di media sosial, sejumlah anggota BRIMOB disebut mendatangi rumah relawan Ganjar di Menteng, Jakarta Pusat. Para anggota BRIMOB bersenjata lengkap itu datang menggunakan kendaraan taktis atau rantis. Terkait video itu, Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko mengklarifikasi. Kombes Truno Yudo mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada Selasa 14 November di simpang Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Jalan Cokro Aminoto, Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan Kombes Truno Yudo pada Rabu 15 November. Kabitumas Polda Metro Jaya itu memastikan kejadian tersebut tidak sesuai dengan narasi yang beredar di media sosial. Kombes Truno Yudo mengatakan bahwa kegiatan itu dilakukan hanya dalam rangka berpatroli. Kegiatan itu merupakan patroli sebagai bagian dari operasi Mantap Bratajaya. Kombes Truno Yudo menegaskan bahwa patroli itu dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan keamanan jelang pemilu 2024. Truno Yudo mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi setelah video tersebut menimbulkan kesalahpahaman. Dia kembali menegaskan jika kegiatan tersebut hanya patroli biasa untuk memastikan keamanan di wilayah Jakarta Raya. Dilaporkan Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD merasa terintimidasi oleh operasi Mantap Brata yang digelar Polri. Pasalnya operasi Mantap Brata tersebut kerap mendatangi markas relawan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Terkait hal itu, adapun pemilik akun media sosial X yakni @opposite6888 merasa seperti teroris lantaran kerap didatangi Polri. Pasalnya menurut akun itu relawan pasangan Prabowo Gibran tak pernah dikunjungi operasi Mantap Brata. Terkait dengan hal itu, Capres dari PDIP yakni Ganjar Pranowo menyebut timnya telah menerima aduan dari sejumlah kepala daerah dan relawan yang mengaku diintimidasi oleh aparat keamanan terkait Pilpres 2024. Ganjar menyatakan kepala daerah tersebut diintimidasi agar mendukung salah satu pasangan calon selain Ganjar dan Mahfud MD. Meski demikian, Ganjar tidak menjelaskan secara rinci mengenai bentuk intimidasi yang dialami oleh kepala daerah. Politisi PDIP itu hanya menegaskan bahwa timnya sudah menerima laporan terkait hal itu. Terkini, Ganjar Pranowo menyatakan bahwa tim pemenangan yang sudah membentuk satuan tugas atau satgas untuk mengawasi potensi terjadinya ketidaknetralan aparat. Selain tim pemenangan, partai politik pengusung Ganjar rencananya juga akan membentuk satgas dan platform untuk menerima aduan tersebut. Sebelumnya, Cawapres Ganjar yakni Mahfud MD juga mengaku mendapat laporan terkait kecurangan pemilu di 5 provinsi. Adapun kejadian dugaan kecurangan dilaporkan terjadi di Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Menurut Mahfud MD, laporan dugaan kecurangan kemungkinan juga terjadi di daerah lain. Sebagai informasi, intimidasi Polri pertama kali disuarakan oleh Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo. Yakni Hadi Rudiatmo tak terima polisi
datang dengan alasan yang dibuat-buat dan tidak jelas. Lantas pihaknya menilai kedatangan polisi ke kantor DPC PDIP Solo bukanlah hal yang wajar. FX Rudi menilai kedatangan polisi itu dapat menimbulkan penggiringan opini, yakni perihal isu adanya intervensi menjelang pelaksanaan pemilu 2024. Menurut FX Rudi, kedatangan polisi itu membuatnya dan sejumlah kader PDIP merasa diintimidasi. Sebab menurut FX Rudi tidak ada kegiatan berbau kriminal yang dilakukan di kantor DPC PDIP Solo yang membuat polisi harus datang. Lantas pihaknya mengatakan belajar dari peristiwa tersebut. Ia berharap kepolisian bersifat netral selama pemilu 2024 berlangsung. Polri tegas membantah tudingan bahwa ada oknum yang ikut melakukan pemasangan baliho capres tertentu. Bantahan itu disampaikan oleh Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan atau Kabaharkam Polri, Komjen Pol Fadil Imron pada Rabu 15 November 2023. Komjen Fadil menegaskan tidak ada anggota polisi yang ikut membantu memasang baliho capres-cawapres tertentu. Dirinya mengatakan pihak Polri tidak menemukan fakta adanya pemasangan baliho oleh polisi. Komjen Fadil meminta agar masyarakat bisa membedakan fakta, asumsi, dan rumor yang bertebaran selama penyelenggaraan pemilu 2024 berlangsung. Menurutnya, jika ditemukan adanya fakta pelanggaran pemilu, sudah ada beberapa lembaga penegakan hukum, termasuk Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, hingga Komisi Pemilihan Umum untuk masalah pelanggaran administrasi. Fadil menegaskan seluruh anggota Polri telah berkomitmen untuk bersikap netral dalam pemilu 2024. Jika ada anggota yang melanggar SOP, maka akan dikenakan sanksi tertentu. Adapun isu dugaan oknum polisi memasang baliho awalnya disampaikan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Isu tersebut disampaikan oleh juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono. Aiman menyoroti oknum polisi diduga ikut memasang baliho Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Di sisi lain, Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran juga telah membantah isu tersebut. Ketua Koordinator Bidang Strategis TKN Prabowo Gibran, Sufmi Dasko Ahmad, membantah ada bantuan polisi dalam pemasangan baliho. Sampai dengan hari ini, tidak ada fakta yang ditemukan bahwa ada pemasangan baliho oleh polisi. Ya, kami terbuka dan Kapolri sudah menyampaikan komitmennya untuk bertindak sesuai dengan SOP, dan bila ada anggota yang melanggar SOP pasti akan ada sanksi. Apakah kode etik, sanksi disiplin, sampai dengan sanksi pidana. Ya. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Aiman Wicaksono dilaporkan polisi. Aiman dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada Senin 13 November. Ia dilaporkan polisi buntut dari pernyataannya yang menuding ketidaknetralan pemilu 2024. Aiman sebelumnya menyampaikan berbagai kasus yang terindikasi adanya ketidaknetralan aparat. Laporan pertama terhadap Aiman dibuat oleh Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi. Menurut pelapor Fikri Fahrudin, pernyataan Aiman tidak berbasis data yang konkret dan valid, sehingga Aiman dinilai telah menyebarkan berita bohong atau hoax. Selain Fikri, laporan terhadap Aiman juga dilakukan oleh Barisan Mahasiswa Jakarta. Muhammad Adib selaku pelapor juga mensangkakan Aiman dengan Undang-Undang ITE. Aiman sendiri telah bersaksi atas pelaporan yang dialaminya. Aiman mengatakan dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada aturan yang berlaku terkait pelaporan itu. Menurut Aiman, apa yang disampaikan terkait ketidaknetralan aparat adalah hal yang harus dibuktikan di lapangan. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menindaklanjuti pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Tim Ganjar mengungkap sejumlah bukti yang menunjukkan dugaan ketidaknetralan aparat dalam pemilu 2024. Hal itu diungkap oleh juru bicara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono pada Senin 13 November. Salah satu bukti yang diungkap adalah temuan yang menonjolkan adanya pemasangan kamera pengawas atau CCTV di Komisi Pemilihan Umum atau KPU. CCTV yang terpasang di KPU daerah itu disebut terhubung langsung dengan sejumlah Polres di Jawa Timur. Aiman mengatakan bahwa informasi itu ia dapatkan berasal dari beberapa orang.
Dengan pemasangan CCTV itu, Aiman mengkhawatirkan adanya potensi intervensi dalam pemilu. Aiman mengklaim informasi itu didapat dari berbagai sumber polisi yang merasa tak nyaman atas perintah dari atasannya untuk membantu memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Selain soal